Belis merupakan salah satu simbol budaya penting dalam masyarakat Nusa Tenggara Timur. Secara tradisional, Belis menjadi bentuk penghargaan keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan dan mencerminkan nilai kehormatan, tanggung jawab, serta ikatan antar keluarga. Sebagai tanda penghormatan kepada seorang perempuan, jadi bukan hanya laki-laki saja yang ada harga diri dan laki harus. Jadi Belis ini memang mau atau tidak mau harus dilakukan. Namun, di balik makna budaya yang luar itu, ada cerita lain yang jarang terdengar. Tuhan Yesus dirinya bisa gara-gara Belis. Cerita tentang bagaimana Belis kini perlahan berubah menjadi beban sosial dan ekonomi bagi banyak pasangan yang ingin menikah. Ya, orang urus adat akhirnya mereka susah untuk menyekolahkan anak. Akhirnya dari tokoh-tokoh masyarakat dan juga tokoh-tokoh adat, nikah pun bisa berpisah karena Belis. Dalam jurnal-jurnal penelitian terbaru ditemukan bahwa fenomena kawin lari semakin sering terjadi. Biasa itu terjadi juga, cuman yang malunya keluarga lu lari, tapi keluarga lu kan ada di sini. Nah, keluarga lu kan tidak ada di sini. Jadi sering kalau apa ya, ada kegiatan-kegiatan itu kan mereka bisa berkelakar, keluarga nggak mampu, nah apa sekarang itu jadi sudah anak apa sih kan gitu. Iya. Kalau makan kemarin kan itu pemerintah daerah kan putusin biar kurangi biar masyarakat ini lagi susul begini, kalau PSR mal begitu bagaimana mau urus sekolah? Ya. Mendingan utama Uang habis di Belis, bukannya urus rumah tangga lebih baik begitu kan? anak-anak pada nggak sekolah semua. Karena mau urus anak kok, ntar dia mau kawin mau urus dia punya istri, mau Belis dia punya istri kok dia punya apa? Temuan penelitian menunjukkan bahwa kawin lari tidak hanya membawa dampak positif, seperti memperkuat kedekatan emosional pasangan, tetapi juga berdampak negatif. Misalnya, tekanan ekonomi baru, ketidakstabilan rumah tangga, dan juga konflik antar keluarga. Lalu, apa sebenarnya makna simbolis Belis dalam budaya NTT? Belis ini sebagai tanda penghormatan kepada seorang perempuan. Nah, jadi bahwa perempuan juga ada harganya begitu. Nah, jadi bukan hanya laki-laki saja yang ada harga diri dan laki harus. Jadi Belis ini memang mau atau tidak mau harus dilakukan. Dan bagaimana rasanya berada langsung di tengah badai itu saat cinta harus berhadapan dengan harga Belis, tekanan keluarga, dan keputusan besar yang mengubah hidup? Bicara mengenai Belis ini memang kadang kalau kita tidak sanggup ya kita disuruh untuk mengabdi pada pihak perempuan, ya kadang mereka sekali saya laki-laki kok saya mau pergi disuruh ya akhirnya begitu ya bubar. Dulu kan di meja saya dulu baru kan bilang malamnya itu dia udah asap arangnya dia udah diatur saja dulu baru pas pagi siang pas orang mau ada Belis itu buku itu kita kasih bukan perempuan habis kasih langsung perempuan itu dia langsung potong di korok lehernya langsung mati. Kan dia udah Belis mati, apanya mau dipermasalahkan lagi? Tapi 150 juta itu masih kurang sebenarnya. Ya nggak tahu kayaknya gue masih kurang apa pokoknya terkembang dia kan udah siap 150 juta itu buat Belis. Saya udah punya anak 2 3 tapi belum Belis saya nggak bisa nikah. Kebanyakan kita orang yang bisa kebo karena kayak itu Belis. Iya kalau nambah orang orang punya kira aku itu karena di Belis tadi mati ya kan sudah Belis baru bisa saksi dia mau mati selesai dia jawab itu pandangan dari masyarakat luar, budaya luar, dan bagaimana cara masyarakat NTT sendiri menghadapi hal tersebut. Oke, kalau pandangan masyarakat luar, kadang mereka menyangka bahwa Belis itu sebagai beban bagi mereka. Tapi kalau kita masyarakat orang NTT sendiri, memang itu adat dan itu tradisi yang perlu kita lakukan. Dan ada seninya di dalam, walaupun terasa berat, tapi kalau kita melakukan itu,
indah sekali begitu. Jadi dari keluarga perempuan dan juga dari pihak laki-laki, merasa bahagianya itu luar biasa sekali. Tapi kalau bagi orang lain yang pengen mau menikah dengan perempuan NTT, ya dia harus melakukan belis, itu harus wajib. Bagaimana sih proses belis itu sendiri mempengaruhi emosi keluarga yang sudah menikah, atau ada kayak tekanan gitu atau kekhawatiran gitu, ada nggak kira-kira? Jadi proses belis ini biasanya dari awal melakukan peminangan itu sudah harus ada air susu ibu. Air susu ibu itu di luar dari belis. Ada satu istilah bilang air susu ibu itu mau dikatakan bahwa kecepatan dari seorang ibu, dia dari kecil di dalam kandungan sampai melahirkan, menyusui sampai besar. Nah, air susu ibu ini khusus hanya orang tuanya saja, bapak dengan mamanya. Nah, itu biasanya di saat peminangan, atau orang Jakarta bilang lamaran ya, lamar ya. Nah, itu harus ada. Ada baru kelanjutannya saat pas mau menikah itu baru kita bicara adat. Baru adatnya itu belis itu. Itu prosesnya seperti itu. Bapak, ternyata laki-laki ini punya, saya bilang, dua kewajiban ya. Jadi Iya. yang pertama itu harus bayar air susu ibu, kemudian baru bayar belis. Nah, air susu ibu ini sebenarnya ada nggak kewajiban apa atau nominal tertentu yang dibayar, atau itu semua karena kerelaan dari dia aja? Air susu ibu ini sebenarnya itu juga kalau kita di alur sendiri itu dari toko-toko adat sudah menentukan harga-harganya itu. Ini untuk air susu ibu ya, Bapak? Iya, ini air susu ibu. Jadi semacam kalau kita di alur bong dan juga kain sarung, kain tenun itu, itu dan juga ada dua macam ya, yang satu untuk ibu dan yang satu untuk bapak. Jika diperhatikan dari perjalanan cerita mereka, kita bisa menangkap bahwa belis sebenarnya punya dua sisi. Di satu sisi, belis adalah simbol penghormatan, simbol bahwa perempuan harus dihargai, dan ini adalah bagian dari identitas budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur pada umumnya. Belis ini juga mengikat dua keluarga, memperkuat relasi dan menjadi tanda bahwa sebuah pernikahan dijalankan dengan penuh tanggung jawab. 11 tahun nggak diterima, ini ngaruh emosional kah, sosial, ngaruh nggak Kak? Kalau bagi saya nggak ngaruh, saya berharap cepat apa gitu. Tapi nggak ada dampak. Marah-marah kayak itu saya nggak kira. Tapi ini aman biar anak saya berdoa. Oh ini kan jauh dari banyak dalam mana pun saja biar ya begitu sekarang bahwa kalau beberapa sudah punya kita dua anak. Nah saya yang tidak dikenalkan dulu lagi sekarang. Namun di lain sisi, ada pun juga nilai belis yang dulunya bersifat penuh dengan budaya, kini bergeser menjadi material. Ada keluarga yang kalau punya ininya keras, pendiriannya keras, anaknya belum belis, nggak bakalan nikah, tetap begitu aja. Ketika jumlah belis kini dihitung berdasarkan status sosial ataupun tidak mengukur kemampuan ekonomi. Dan lebih parahnya lagi adalah adanya gengsi keluarga. Ini bukan baru di kita baru terjadi kan, dan moyang udah begitu kan, makanya harus dilakukan untuk sekarang ini. Hanya dari pihak pemerintah harus ambil tindakan kurangilah dari situ. Jelas dalam psikologi budaya Indonesia hal seperti ini disebut sebagai ketidakseimbangan nilai budaya. Ketika tradisi tidak lagi menyesuaikan dengan realitas sosial masyarakat yang terus berubah. Yang mungkin biasa punya istri itu paling banyak ada nggak sampai dari dulu baru kirim ke kampung baru orang tua beres sekali. Kalau dulu ya barang mau itu banyak, sekarang susah harus susah barang di luar. Begitu pula dalam psikologi keluarga Nusantara. Konflik yang muncul akibat tuntutan belis ini dapat menciptakan tekanan emosional, rasa bersalah, kecemasan, atau bahkan mempengaruhi keharmonisan keluarga dua belah pihak ini. Dewan-dewan adat di kampung juga ambil keputusan tidak menilai kita punya tanggung jawab, kita punya kemampuan.
Sekarang ini kita alami semua berubah tuh kita ini hari kita punya yang lain punya enggak itu. Jadi semua disamain terus yang nggak punya bagaimana nggak mau kawin. Kan dia pikir makanya nggak mau kawin. Kembali itu nggak ada. Dari sini kita bisa melihat beberapa konflik Belis yang memunculkan beberapa dampak yang cukup besar. Entah itu secara emosional yang membuat pasangan merasa takut atau bingung. Kebanyakan di Sumba tuh banyak kan tidak kawin karena begitu. Kalau dia mau kawin pun di luar dari Sumba dia kalau dalam Sumba tuh ada yang terkawin. Di Kabupaten Sumba ya, itu di salah satu kecamatan Sumba Barat Daya tidak salah. Itu yang karena masalah belis ini mahal dan terlalu tinggi, kadang si laki-laki ini tidak sanggup untuk melakukan belis itu, maka kadang dikatakan mereka kawin tangkap itu. Kawin tangkap itu salah satu ya karena itu keterbatasan dari pihak laki-laki. Kita salah satunya itu dijodohkan. Jadi mereka dijodohkan oleh orang tua, tapi kedua pihak ini mereka tidak saling sayang ya. Hanya dari pihak laki-laki itu istilah tangkap, mereka bawa lari, jadi bilang kawin lari itu. Mereka bawa lari ini perempuan, nanti baru dari pihak laki-laki pergi ke pihak perempuan dan minta maaf. Selain secara emosional, konflik Belis memunculkan beberapa dampak lainnya, seperti secara kekeluargaan. Konflik antar dua pihak bisa berlangsung lama ataupun bisa turun-temurun. Adanya rasa tidak terima, adanya konflik harga diri, dan hubungan kekeluargaan menjadi renggang. Lu nuntut, tapi besok yang lu punya lu punya cucu laki-laki, lu datang kali satu cucu perempuan lagi. Saya pergi nuntut lagi, saya ada balas. Oh, jangan sampai ada itu karena takutnya berulang lagi. Gitu kan. Merujuk pada kondisi ketika pasangan atau keluarga yang berada dalam tekanan karena tuntutan Belis yang tinggi, kami menggunakan istilah Sona Belis, yang dimana istilah ini kami ambil dari bahasa Alor, yaitu gabungan dari kata Sona, yaitu terhimpit atau terjepit, dan Belis yang artinya mas kawin adat. Jadi orang bilang jatuh cinta kepada perempuan NTT itu ada berjuta rasa, tapi jangan salah, ada juga berjuta rasa belis atau mahal. Harus ditebus. Sebagai laki-laki harus menyelesaikan itu, melakukan belis. Lalu kita perlu bertanya bersama, haruskah adat beradaptasi? Bisakah belis tetap menjadi simbol kehormatan tanpa menjadi beban? Dan apakah mungkin kita menciptakan aturan baru yang tetap menghargai budaya tapi lebih realistis dengan kondisi masyarakat saat ini? Jadi dengan perkembangannya zaman sekarang, ya belis ini mereka bisa ukurkan dengan uang. Uang itu harus mau belis artinya yang mau pas itu anak panah atau tidak panah. Tapi tergantung dari keluarga laki-laki itu, dia mau kasih yang mana yang duluan, atau dia mau sekarang ini dia mau kasih semua, boleh aja. Kalau ada berkat ya udah boleh kasih semua bisa, atau ya kalau nggak ada dia bilang hari ini nggak ada sama belis yang ini dulu, nanti kita taruh waktu kapan baru kita akan duduk bersama terus ada belis yang ini lagi, yang kekurangan bisa tambah lagi gitu. Lagi cicil ya. Akhirnya ada laki-laki yang mau menikah ini ngerasa takut atau bagaimana dengan belis, akhirnya mereka kadang sudah lama pacaran tapi tidak jadi ya, ataupun mereka sudah menikah pun bisa berpisah karena belis. Tapi dari tokoh-tokoh adat juga mereka bisa memahami itu. Jadi, kalau memang kita sebagai pihak laki-laki kalau tidak sanggup untuk melakukan belis, bolehlah diistilahkan kawin masuk. Kawin masuk itu kita mengabdi kepada keluarga perempuan. Sampai menyicil itu belisnya sampai selesai. Oke. Kalau begitu mungkin saya mengerti, berarti mungkin ini bisa dibilang kayak beradaptasi lah prosesinya ya dengan kondisinya dia ada di mana gitu ya Pak ya. Benar ya. Nah terus ini saya mungkin kayak ada lagi yang saya penasaran gitu Pak. Kalau misalnya pernikahan ini terjadi dari dua suku yang berbeda gitu, misalnya suku Bapak dengan suku yang lain gitu ya, mungkin tidak
tidak menjalani prosesi Belis ini tuh gimana Pak? Atau bahkan mungkin jadi sulit karena mereka tidak menjalankan Belis atau tetap harus dijalankan atau gimana tuh Pak kalau saya boleh tahu? Iya, benar. Jadi seperti ini, kalau memang ada kawin main itu maksudnya kawin campuran kayak campuran, TTP dengan Jawa. Jadi biasa kalau kita ada kawin keluar masih dalam, jadi kita sebagai pihak laki-laki ini ikutin adat atau tradisi dari pihak perempuan. Jadi kalau macam saya pergi kawin keluar menikah dengan perempuan lain, nah orang Batak atau orang mana begitu, nah saya ikutin dia punya adat itu seperti apa, ya itu yang saya harus lakukan itu. Budaya adalah identitas kita, dan identitas itu penting untuk kita jaga. Tapi menjaga budaya bukan berarti membiarkan masyarakat kita terbebani oleh aturan yang sudah tidak relevan dengan konteks zaman. Belis bisa tetap menjadi simbol penghargaan, simbol kasih, simbol pengikat keluarga tanpa harus menjadi penghalang bagi pasangan yang ingin membangun rumah tangga. Karena budaya yang baik bukan hanya untuk diwariskan, tetapi yang bisa hidup, berkembang, dan memberikan kebaikan bagi generasi berikutnya. Nona pun Belis mahal,